Selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat Tuhan dan setiap saudara yang menyaksikan tayangan ini. Mazmur 108 ayat 3-5 berkata, Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Saya percaya setiap saudara siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak setiap kita untuk membawa setiap ucapan syukur kita, sorak-sorai dan nyanyian mazmur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah nama-Mu ditinggikan senantiasa di antara segala suku bangsa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita berikan sorak-sorakan bagi Dia. Thank you Jesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru
mau menghampiri tata kekudusan-Mu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami mau diam dalam hadirat-Mu. Katakan, penuhi hatiku. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu. Oh Jesus, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di
Bapa kami di surga, kami datang sujud, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Karena hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Ajar kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya hanya kepadamu, dan tidak mengandalkan kekuatan kami. Biarlah firman-Mu mengajar, mengubah, dan menyempurnakan hidup kami ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, Saudara, khususnya Jemaat Every Nation Manado. Doa saya dan harapan dalam pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk dapat memberi di rumah Tuhan. Di 2 Korintus 9 ayat 7, mengajar bagaimana kita untuk dapat membawa persembahan di rumah Tuhan dengan benar. Di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur untuk setiap persembahan yang diberikan. Berkati pekerjaan, bisnis, usaha, keluarga mereka. Tuhan, buka tingkap-tingkap langit dan curahkanlah berkat Engkau di dalam setiap kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, informasi lebih rinci mengenai bagaimana saudara bisa memberi dapat saudara saksikan pada slide berikut ini. Selamat memberi. Terima kasih untuk setiap persembahan saudara. Apa yang saudara berikan akan juga menjadi berkat bagi pemberitakan Injil dan pelebaran kerajaan Allah di Manado dan sekitarnya, bahkan sampai ke ujung dunia. Baiklah, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya mengajak untuk setiap kita dapat membaca bersama-sama dengan saya. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita belajar dengan cara yang menyakitkan. Pada saat kita menolak untuk menjadi rendah hati, kesombongan akan membuat kita tetap tinggal dalam keadaan kita sekarang ini dan tidak akan pernah bergerak maju mencapai pertumbuhan. Sebaliknya, kerendahan hati akan membuat kita bergerak dan mengalami kemajuan. Prinsip ini adalah benar adanya, dapat dipakai dalam setiap area hidup.
kita seperti pernikahan, mendidik anak, bisnis, pendidikan, dan kehidupan rohani kita. Setiap hari kita akan menghadapi kesempatan yang berbeda untuk diperhadapkan. Apakah kita akan menjadi rendah hati atau sombong? Untuk terus belajar atau tinggal dalam posisi kita sekarang ini, kita perlu belajar dengan rendah hati untuk membuat setiap momen hidup kita menjadi berarti. Dari pembacaan kita tadi, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Poin pertama, datang. Langkah pertama untuk belajar adalah datang pada Yesus, terkoneksi dengan Yesus, dan memiliki sebuah hubungan pribadi dengan Dia. Pergi ke gereja atau hadir dalam life group atau kelompok-kelompok kecil tidak sama dengan datang pada Yesus setiap hari. Berbicara kepada pemimpin rohani tidak sama dengan datang kepada Yesus. Semua yang saya baru sebutkan hanyalah benar bila semua kegiatan itu mendorong kita kepada Yesus, menjadi taat kepada perkataannya, melakukan firman di dalam setiap area kehidupan kita. Mempelajari Alkitab adalah baik dan sangat saya sarankan. Tetapi itu hanya bisa bermanfaat kalau kita mempelajari Alkitab untuk mendekatkan pada pribadi Yesus. Untuk kita semakin mencintai rasa rindu kepada pribadi Yesus sendiri. Ada sebuah perbedaan yang besar antara pengetahuan yang melekat kepada kepala kita dengan pengetahuan yang merubah hati kita. Kalau kita mempelajari firman Tuhan hendak sampai merubah hati kita, itu akan membuat kita menjadi suatu pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang menggambarkan Yesus Kristus di dalam hidup kita ini. Dan poin kedua, belajar. Setelah kita datang kepada Yesus, dan langkah kedua adalah belajar dari Yesus. Beberapa orang menolak untuk datang kepada Yesus dan belajar darinya, karena mereka memiliki gambaran yang salah atau kurang tepat tentang Yesus. Tetapi bila kita sungguh-sungguh mengenal siapa Yesus Kristus itu, dan seperti apa Kristus itu, maka kita akan berlari untuk datang kepada Tuhan. Kita akan merasa rindu, rasa ingin selalu bersama dengan Tuhan. Karena apa? Karena Yesus suatu pribadi yang sangat menyenangkan di dalam hidup kita. Sebab Dialah kebenaran itu. Kebenaran, karena kebenaran bukanlah sekedar pengetahuan. Kebenaran adalah sebuah pribadi, yakni pribadi Allah sendiri. Poin ketiga, pikul kukku. Sebuah kuk adalah merupakan istilah pertanian atau alat untuk membajak yang diikatkan di leher dua sapi. Yesus memanggil kita untuk dapat melepaskan kuk atau beban yang begitu menekan hidup kita. Di atas kayu salib sudah selesai
Di atas kayu salib, Yesus sudah menanggungnya. Karena aku lemah lembut dan bebanku pun ringan. Apakah yang dimaksud dengan bebanku? Mengenakan beban yang dari Yesus berarti menempatkan diri kita sepenuhnya di bawah pimpinannya, bersama-sama dengannya, di dalam satu kuk yang sama, di mana ia telah memikul semua beban hidup kita. Dapat Yesus memberi kita kelegaan. Dan bagaimana kita bisa menempatkan diri untuk dipimpin olehnya? Belajar daripada Kristus. Yesus memanggil kita untuk melayani dalam kekuatan yang diberikan padanya, yang diberikan kepada kita. Dia selalu ada untuk bersama kita, memikul beban kita ketika kita rela untuk bersandar hanya padanya. Beban kita terasa sangat berat ketika kita mencoba mengambil alih dan menanggung semua beban itu dengan kekuatan kita sendiri. Untuk membuat hidup kita hanya sekali ini, dan kita ingin hidup kita ini berarti hidup yang menghormati Tuhan, maka kita harus datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Belajarlah kepada Dia dan memikul kuk yang diberikannya. Jadi, ketika ajakan juru selamat berkata, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, Yesus selalu bersama dengan kita. Ketika kita berserah dan berjalan bersama dengan Dia, kita memperoleh kelegaan. Datang kepada Yesus dan belajarlah kepada Yesus, dan pikulah kuk yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sebab kuk itu ringan adanya. Tetap bersemangat, tetap bergairah di dalam kita menghadapi situasi ini, dan belajarlah dari firman-Nya dan hidupilah firman itu di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mendapat kekuatan, kita akan mendapat pengertian bagaimana kita menghadapi hidup ini, bagaimana kita melewati situasi ini bersama Tuhan. Akan menjadi bebanmu ringan adanya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba berdoa ada rasa rindu dan lapar akan firman-Mu. Dan firman-Mu menjadi kebutuhan kami di dalam kami menghadapi dan melewati situasi ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mengadakan perjamuan. Angkatlah rotimu, apapun keadaan hidupmu saat ini. Dengar, ada kabar baik bahwa Yesus telah mengambil itu. Dan percayalah bahwa semuanya sudah Tuhan kerjakan. Dan itu sempurna adanya. Makanlah di dalam nama Yesus. Angkatlah anggurmu dan bersyukurlah buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidupmu. Percayalah itu. Minumlah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat apa yang Engkau sudah kerjakan di dalam hidup setiap kami. Bagi setiap orang yang mendengar akan tayangan
online service ini. Hamba percaya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu yang baik bagi hidup mereka. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau mengerjakan, Engkau membuat sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan setiap orang yang menyaksikan tayangan online ini. Hamba berdoa Tuhan, pada saat mereka sakit, pada waktu mereka lemah Tuhan. Tuhan, Engkau tahu apa yang terbaik Engkau kerjakan dalam hidup setiap mereka. Hamba berdoa Tuhan, lewat perjamuan ini, kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup setiap orang yang mendengar tayangan online service ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersama-sama menyembah lewat pujian berikut ini. Buka hati kita, izinkanlah Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidupmu. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh Jesus, leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Oh, bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes to life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, what a Savior! Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness
was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, Father's arms are open wide. Come to you. Thank you, Jesus. Savior, isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Aku berdoa supaya Tuhan memberkati engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya, bahkan menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Baginya kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati bisnismu, Tuhan memberkati keluargamu, dan Tuhan memberkati setiap apa yang engkau kerjakan. Dan itu akan membuat engkau melihat bahwa Tuhan sungguh hidup di dalammu. Dan terimalah kasih sukacita Tuhan menyertai di dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus. Amin. Demikianlah kita telah memuji dan menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya setiap saudara pasti diberkati dengan kebaktian ini. Tuhan Yesus selalu memanggil kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia, agar kita dapat merasakan kebaikan serta kehendak-Nya yang sempurna. Kami mengajak setiap anak-anak berusia 2-7 tahun untuk bergabung dalam pertemuan Kids Church lewat Zoom Meeting yang akan diadakan setelah kebaktian ini. Dan untuk anak-anak usia 8-12 tahun akan diadakan pada pukul 4 sore. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat menghubungi nomor yang tertera di layar kaca Anda. Ikuti terus update dari kami lewat akun sosial media Facebook, YouTube, dan juga Instagram yang tertera di bawah ini. Dan bagi setiap saudara yang butuh untuk didoakan, jangan ragu untuk hubungi kami lewat nomor yang tertera di layar kaca Anda.
kami sangat bersuka cita untuk bisa berdiri bersama-sama Anda untuk berdoa. Terima kasih Anda telah bersama-sama kami dalam online service hari ini. See you again next week and let us keep honor God and make disciples.